Di balik gemuruh perkembangan zaman dan modernisasi, terdapat kisah yang hampir terlupakan di Tanah Kaili. Tepatnya di Kecamatan Tavaili, Kota Palu. Sebuah makam tua yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah penyebaran Islam pertama di wilayah ini. Makam Pue Bulangisi, tokoh penting yang dahulu membawa cahaya Islam ke Tanah Kaili, kini membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah. Perjalanan menuju makam Pue Bulangisi bukanlah hal yang mudah. Tim liputan harus melewati halaman belakang rumah warga dan rerumputan tinggi yang hampir menutupi jalur menuju lokasi. Seakan mencerminkan bagaimana sejarah tokoh besar ini mulai terkubur oleh waktu dan kurangnya perhatian. Namun, di balik rimbunnya alam, tersimpan kisah besar yang tak boleh dilupakan. Ziarah ke makam ini bukanlah hal yang baru bagi keluarga besar Pue Bulangisi. Muhammad Zar, salah satu keturunan ketujuh dari sang tokoh, mengungkapkan bahwa meskipun dahulu mereka tidak mengetahui secara pasti garis keturunannya, mereka tetap sering berziarah. Kini, setelah membuka kembali silsilah keluarga, mereka merasa semakin memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat makam tersebut. Insya Allah saya juga baru tahu persisnya bahwa saya ini adalah juga bagian dari keturunan beliau. Setelah kita buka-buka silsilah, ternyata kami pun masih sebagai keturunannya. Dan walaupun pada saat yang lalu kami belum mengenal, belum tahu persis beliau bahwa kami adalah bagian dari keturunan beliau, kami juga sudah sering ziarah ke sini. Dan insya Allah begitu juga kami tahu bahwa beliau ini adalah kakek buyut, termasuk kakek buyut kami, para pendahulu kami. Tentunya insya Allah kami akan semakin intens untuk merawat dan menjaga makam beliau. Sejarah mencatat bahwa sekitar abad ke-17, masyarakat Kaili belum mengenal agama secara luas. Hingga akhirnya, seorang pemuda dari Tanah Mandar bernama Daeng Konda, yang kemudian dikenal sebagai Pue Bulangisi, tiba di Tanah Kaili. Dengan misi dakwahnya, ia berhasil mengislamkan Raja Lemba atau Lovengau, penguasa setempat, sehingga masyarakat pun mengikuti jejak sang raja. Hingga kini, jejak ajaran yang dibawa Pue Bulangisi masih terasa. Begitupun syair-syair peninggalan Lovengau yang tetap dikumandangkan saat Idul Fitri. Nama saya Armas Pidu, Imam Masjid Besar Al-Fatah, Kecamatan Tawai. Di sekitar abad 17, bahwa Tanah Kaili ini belum mengenal agama sama sekali. Begitu datang, beliau inilah membawa pengaruh agama tadi itu. Yang pertama, orang Kaili itu mengenal agama itu dengan masuknya orang tua ini, Bulangisi ini. Rupanya beliau ini masuk ke Tanah Kaili membawa misi agama itu. Kalau warisan Bulangisi dan Kondang, ejaan Bugisnya. Alif Riasena'a, Alif Riawana. Sehingga semua itu masih ada sekarang. Artinya banyak orang yang masih merasakan ajaran itu. Nah, kemudian peninggalan dari Lovengau itu kata-kata apa namanya itu istilahnya itu. Syair itu, syair Islam yang disampaikan sampai hari ini masih dibudayakan itu. Kalimatnya itu seperti ini. Mati salaraku sampai sebuku inainoku pasanggani.
mempaka tina paporomo kita. Pemiu pepopatora ilo vengau. Pueta ilo vengau. Isema pumpu ranjanina korona Islamu. Boraira po gau kana gau pe parenta nu Allah Ta'ala. Pepo kau nu nabi. Kupuru ri Allah Ta'ala. Kapere ri nabi. Tapi isema pumpu. Rai ranjanina korona Islamu. Borapo gau kana gau pe parenta nu Allah Ta'ala. Pepo kau nu nabi. Jamo kau genu Allah Ta'ala. Artinya siapa benar-benar tahu dirinya itu beragama Islam. Lalu dia tidak kerjakan perintah Allah dan perintah Nabi, maka kafirlah ia. Kedua, siapa-siapa yang benar-benar dia tidak tahu dirinya itu bahwa dia orang Islam, lalu dia kerjakan perintah Allah dan perintah Nabinya, menurut Lovengau tinggal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari kalimat tadi. Namun sayangnya, keberadaan makam ini belum mendapat perhatian yang cukup. Hendra Okto Utama, Camat Tavaili, menyatakan bahwa minat masyarakat terhadap sejarah setempat mulai berkurang. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengusulkan agar makam ini diresmikan sebagai cagar budaya serta dijadikan destinasi wisata religi. Mereka tidak tahu. Nah, saya kira literasi ini juga perlu. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Arsip dan Perpustakaan, karena terkait sejarah itu ada di mereka. Ini akan kami kembangkan, kemudian literasi ini juga akan kami perbanyak, kami akan sebarkan ke masyarakat, kemudian ke media sosial, kemudian terkait keberadaan ini juga kami akan mengusulkan kepada pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pariwisata agar juga dijadikan salah satu situs makam resmi cagar budaya, agar orang datang ke sana itu bukan hanya sekadar berziarah, tapi lebih kepada mengetahui tentang sejarah kedatangan raja-raja ini. Mampukah kita menjaga warisan sejarah ini? Ataukah jejak Pue Bulangisi akan terkikis oleh arus zaman? Kini saatnya kita kembali menoleh ke belakang, menghargai perjuangan para leluhur dan memastikan kisah ini terus hidup dalam ingatan generasi mendatang.